kata harus itu mencerminkan ada sesuatu di balik situ yang kalau keharusan ini tidak terjadi itu jadi beban emosi buat dia. Oh, Aku harus kaya. Kalau nggak kaya emang kenapa? Aku nggak dipandang sama orang. Kalau nggak dipandang sama orang gimana? Ntar aku dihina dong. Kalau dihina emang kenapa? Ntar gue orang gagal dong kalau kayak gitu. Orang sukses kan dilihat orang tuh, lihat tuh yang di sosial media tuh semua memuja dia tuh. Berarti kalau nggak gitu aku orang gagal dong. Dan hidup nggak boleh jadi orang gagal. Kita kasih solusi. Kodeni Santoso. Oh, saya menghadirkan Anda kembali karena Indonesia kayaknya agak sedikit banyak hal-hal negatif yang harus dibenerin. Siap. Kesehatan mental, ya kan? Nih datanya tuh. Republik Indonesia darurat kesehatan mental, rentan tekanan hingga bunuh diri. Ini baru kemarin nih. Tuh lihat. 2 Juli ya. 2 kemarin. Juli. Ini datanya luar biasa. Kenapa? Karena mungkin agak senggol ke ekonomi dikit ya. Baru nanti ke hubungan, relationship juga pasti ada ngaruhnya. Ya. Ekonomi lagi nggak menentu. Meskipun ini udah mulai makin membaik kelihatan nih karena Pak Prabowo keren banget ya program-programnya anyway. Nah tapi tetap mungkin daya beli melemah. Teman-teman pengusaha ini kan channelnya pengusaha nih, ya kan? Ya. Itu ngerasain dampaknya. Sehingga begitu ngeliat potongan-potongan clippers yang kesebar kemana-mana, ya kan? Kamu masih miskin, jangan ngomong karena pendapatmu tidak ada gunanya, kan begitu-gitu tuh, Masih ya kan? miskin lu, bego lu. Iya benar. Kamu miskin, berarti kamu tolol gitu ya. Mereka kena tuh mentalnya tuh. Akhirnya mereka coba masuk ke dunia-dunia yang mungkin ngerasa quick win, Yes, pasti. cara cepat apa segala macam gitu ya. Misalnya contoh menyalahgunakan, kita nggak bilang kriptonya secara keseluruhan, tapi menyalahgunakan yang dia nggak ngerti minim literasi cryptocurrency apa segala macamnya. Kemarin datanya hampir semua sekian belas juta di Indonesia itu mayoritasnya itu boncos. Karena nggak punya ilmunya juga. Nge-trading nggak ada ilmunya misalnya. Gambling itu namanya. Ya itu. Pemicu kecanduan judi, ingin cepat kaya sampai kesepian. Nah, semua ini punya masalah di otaknya kok. Ya. Sementara kemarin kita baru berapa bulan yang lalu kan ketemu. Ya. Kan lu punya satu Brainboost Money Magnet yang kemarin. yoi, Brainboost ini baru 3.000 pembelinya waktu itu ya. Waktu itu baru 3.000-an lah, 3.000-an lah. Kira-kira. Sekarang 50.000, hampir 50.000. Hampir lah. Wah. Dan ternyata hubungannya saya setuju sih. Ini sedikit agak my ideologi dulu ya. Ya. Di Islam itu memang kalau kita berprasangka baik sama Allah atau mungkin kita selalu positif vibes-nya, tidak berburuk sangka, tidak mengucapkan kata-kata negatif, itu memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi ada dimasuk di kepala. Ini nyambung juga ke loa nggak sih? Loa. Pasti. Iya. Loa kan disuruh bersyukurlah seolah-olah sudah terjadi. Bukan ngareplah semoga terjadi. Oh iya. Ya kan, jadi semoga berharap itu nggak bisa. Vibrasinya kekurangan. Kita pengen vibrasi kita itu berkelimpahan. Jadi bersyukurlah seolah-olah sudah menerimanya. Meskipun kenyataannya belum. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau mau kaya, mau sukses, atau sebenarnya gini, kaya ini ada dua mata pisau ya. Harus kaya, apa kalau nggak kaya kenapa? Iya, nggak harus juga sebenarnya. Nanti kita bahas nih. Iya. Nggak harus juga sebenarnya. Oke. Kita bahas ya. Siap. Mungkin kesuksesnya oke, tapi ada juga yang kedua nih, jangan dilupain. Ninggalin yang kemarin nih. Itu juga masalah juga tuh. Ninggalin yang mana nih? Kayak misalnya kemarin sempat rame artis yang ya sebut saja lah musisi, dia nikah sama bini yang pertama, habis itu kelar ke bini yang kedua, akhirnya kayaknya bini sama bini atau mungkin dia sama mantannya ribut. Itu juga kayaknya salah satunya ada yang mau memaafkan apa? Memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Gitu. Ya, berarti belum memaafkan. Boleh kok kita bahas kok. Ya, siap. Indonesia butuh elu nih, apalagi terutama mungkin ya macam-macam lah mengenai mindset ya. Ya. Berhenti ngerokok, macam-macam lah. Ya, Lu siap. kan dinobatkan sebagai dokter My doctor. Dokter mind atau mind doctor. Mind doctor, ya. Keren. Gimana sih sebenarnya kok? Kasus-kasus yang terjadi kayak sekarang ini? Iya. Hanya mindset doang kayaknya. Kalau ngelihat dari situ sebenarnya ada banyak hal yang kita tuh nggak pernah diajarin, apalagi di sekolah. Orang tua lepasin anak ke sekolah, kemudian di sekolah kita diajarin ilmunya aja, matematika, fisika, kimia, whatever lah itu semua kan. Tapi kita nggak pernah benar-benar kayak diajarin gimana sih regulate our emotion gitu kan, nggak pernah gitu. Gimana sih melepaskan kebencian? Orang Indonesia cuma bilang apa? Udahlah, sabarlah gitu kan. Sementara sabar itu ya artinya apa kalau sabar? Coba, what do you think? Bang Dery kalau disuruh udah bro, sabar bro, gitu. Artinya apa coba? Iya, diem, sabar, berserah. Usaha juga, susah juga ya. Emosinya di mana? Dipendem. So sabar kecenderungan banyak orang, lu jangan ngelawan, lu jangan teriak-teriak, lu jangan apa-apa, jangan take action yang gimana-gimana. Udah lu pendem aja.
Kata kasarnya kurang lebih kayak begitu. Hmm. Nah, sebenarnya kan nggak bisa. Kalau dipendam sekali mungkin oke, tapi kalau tangkinya penuh kita meledak juga, ya kan? Kita akan anxiety, kita akan stres, burnout dan sebagainya. Makanya perlu banget untuk belajar gimana melepaskan, memaafkan, ikhlas dan melepaskan gitu. Supaya legowo lah, ceritanya legowo lah. Tapi kan kelihatannya kayaknya gampang ya. Tapi berapa banyak orang-orang yang akhirnya lihat yang sekarang lagi viral? Bisa saja, tapi pertanyaannya apakah mereka tahu caranya? Kalau dibilang gampang atau susah, kalau nggak tahu caranya semuanya akan susah kan? Oke. Dan kita nggak pernah diajarin itu. Diajarin sabar which is tadi memendam. Artinya adalah kita nggak pernah diajarin untuk merilis. Oke, berarti yang paling pengaruh besar di organ tubuh kita adalah otak. Itu kan semua masuk ke panca indera kita. Kita punya 5 panca indera masuk semua. Nah, informasi yang masuk ke otak itu nggak ada artinya sampai kita memberi sebuah makna. Berarti pemaknaan yang kita berikan terhadap sebuah kejadian itulah yang akhirnya masuk ke dalam sistem kita semuanya. Nah, pemaknaan ini dasarnya dari mana? Kok seseorang bisa memberikan makna positif dan orang kedua bisa memberikan makna negatif? Ini dari mana? Contoh gini, paling gampang ilustrasinya. Si A kena PHK, si B kena PHK, bareng gitu. Nah, si A dapat informasi masuk, mata, telinga semuanya masuk. Dia lihat bosnya ngomong, kasih surat, dia denger, semuanya sama. Terus tapi dia memberikan makna bahwa, wah, aku dipecat nih, aku nggak dapat duit lagi nih. Gimana bayarin istri, cicilan, utang, rumah, anak lagi sakit dan sebagainya. Kayaknya aku suami yang gagal nih. Wah, kalau gagal gini nggak ada gunanya hidup deh. Dia bunuh diri. Itu si A. Si B begitu dapat surat PHK, wah, PHK berarti gue dapat pesangon nih, dapat duit tambahan nih. Langsung telepon istrinya, dia bilang, mah kemarin kan kita punya ide ya, bikin bisnis kecil-kecilan dan nggak punya waktu. Papa nggak punya waktu, nggak punya modal. Sekarang papa punya waktu, punya modal. Yuk kita garap yuk. Wah, itu udah 2 jalur yang berbeda tuh. Kejadiannya sama, plek. Iya. Pemikirannya, pemberian maknanya berbeda, hasil outputnya berbeda, tindakannya jadi berbeda. Nah, sekarang dari mana makna itu muncul? Karena bayi baru lahir nggak bisa memberi makna. Berarti gift, hanya gift. Not gift, karena bayi baru lahir cuma bisa nangis, oe gitu, makan, minum, buang air besar kecil, selesai gitu doang kan ya. Nah, dia bahkan anak kecil itu nggak kenal konsep gagal. Dia lari, jatuh, ya berdiri lagi, lari lagi, nggak kenal konsep gagal. Sampai dia dikenalkan konsep gagal di lingkungan, sekolah dan sebagainya. Ujian dapat nilai jelek, lu dimarahin, lu dipecutin. Dia akhirnya kenal, oh kalau gagal itu menyakitkan. Sehingga hidup nggak boleh gagal dong. Karena gagal itu menyakitkan. Jadi itu pembelajaran dari orang tua paling dekat, kemudian teman, kemudian lingkungan. Itu yang memberikan pembelajaran-pembelajaran, sehingga itu menciptakan kumpulan makna di kepala untuk menghadapi situasi di kemudian hari. So that's the issue. Oke, berarti bisa diasah ya sebetulnya ya? Bisa diutak-atik lah, bisa diutak-atik. Iya, kalau memang bukan gift, ini nyambung gak nih? Ini agak tajam nih. Ada IQ, EQ, SQ. Oke. Apakah memang yang dia punya reaktif atau reflektif terkait sesuatu itu keukur dari dia hanya orang-orang yang memiliki IQ sama EQ yang tinggi gitu loh? I think IQ nggak relevan sih di sini sih. IQ nggak relevan sih. EQ iya, tapi EQ kan juga butuh pembelajaran sebenarnya. Itu dia. IQ kan juga IQ anak kecil sama IQ kita dewasa dites lagi kan bisa berubah, bisa meningkat. Sama IQ juga sama. Itu kan cuman kayak ukuran aja. Tetapi ini diukur ini asalnya dari mana kok yang diukur ini gitu. Takutnya jadi pembenaran kan. Masa kayak ngapain gua belajar sama psikolog sama main dokter? Wah, ya kan. Kalau Denny Santoso, kalau nyatanya gue tuh udah ngerti kok gimana cara ngehack sesuatu karena IQ gue tinggi. Begitupun sebaliknya, dia ngerasa mungkin IQ 78 misalnya. Terus gue harus belajar mendengarkan sesuatu, ya kan, siraman rohani atau mungkin masukan dari kawan-kawan atau di pengajian apa segala macamnya. Ya gue tahu, gue sadar SDM gue rendah. Ngapain gue harus belajar begitu? Berarti udah nggak bisa diapa-apain nih. Simpelnya adalah sebenarnya kalau hidup lu banyak masalah, artinya adalah lu banyak mempercayai hal yang salah, beliefmu banyak salahnya. Gitu. Jadi tergantung. Kalau hidupnya nggak ada masalah sama sekali, baik-baik aja, happy aja, ya udah bodo amat kan. Ngapain diutak-atik lagi gitu kan? Udah lu happy anyway gitu. Tapi kalau IQ-nya tinggi tapi lu stress, burnout, ya kan, habis itu anxiety terus tiap malam nggak bisa tidur, insomnia. There's something wrong loh yang ada di kepala lu. Mungkin nggak balance, mungkin lu nggak bisa menerima kehidupan dan sebagainya. Nggak bisa menerima itu sendiri adalah sesuatu issue. Gitu. Jadi ego ya berarti. Pemberian makna kita sih sebenarnya. Ego itu cuman ya bisa aja sih, tetapi maknanya yang dia munculkan itu apa sebenarnya gitu. Ketika kita ngomongin tentang mindset gitu ya,
kan lu banyak produk nih Hmm. terkait brain boost itu kan. Ya. Gimana caranya ngebenahin dari pikiran kita apa segala macam alam bawah sadar gitu ya. Ya. Nah, sebelum masuk itu lebih dalam, tapi gini, kok bisa-bisanya orang tuh akhirnya testimoninya banyak, ya kan? Terus juga positif dan hasilnya juga positif. Mostly ya kita ngomong ya. Dari 3.000 tiba-tiba jadi 40.000, 50.000 gitu ya untuk penggunanya, pembelinya, apa segala macamnya. Dan nggak cuma sekedar beli. Kalau beli, convert beli sudah semua sales. Habis itu efek-efek yang dirasakan juga kayak tadi misalnya lu cerita ada yang berhasil berhenti ngerokok, Ya. ada yang kan macam-macam nih. Ya. Maksud gue hanya dengan satu audio, bukan apa ya, nggak ada visualnya gitu loh. Nggak ada visualnya, banyak audio sih. Ya, tergantung case-nya, case by case-nya. Oke. So, proses sebenarnya kenapa banyak testimonial dan sebagainya itu kan karena hasilnya bagus nih. Iya. Nah, hasilnya bagus itu ada prosesnya sebenarnya. Jadi nggak sesimpel itu aja. Contoh gini misalnya, sebagai seorang mind doctor, saya punya framework namanya MIND. M-I-N-D. Oke. Nah, yang pertama adalah mindset reset. Seseorang nggak bisa dibenerin kalau mindsetnya masih ngawur, ngasih salah misalnya. Let's say begini, ada orang yang selalu marah-marah. Kemudian kita ngelihat bahwa ini kayaknya punya masalah nih di belakangnya nih. Tetapi dia bilang bahwa aku dari dulu ya marah-marah kayak begini. Ya ini diriku gitu. Diperbaiki gak mau. Oke. Ya kita gak bakal ngurusin yang kayak begitu gitu loh. Istilahnya punya ilmu pun buat apa ngurusin orang yang gak mau dibenerin gitu kan. Bukan tanggung jawab kita gitu. Kecuali itu anak saya kan ceritanya beda gitu. Tapi kalau dia sudah mau menyadari bahwa iya nih Dan, kok aku gampang marah ya. Emang ada yang salah ya. Itu kita bisa beresin. Gitu. Iya Dan, aku merokok nih, aku pengen berhenti merokok tapi kesulitan. Tapi mau nggak berhenti? Mau. Kita bisa beresin. Tapi kalau yang bilang kayak ngerokok mah, bapak saya umur 90 juga masih ngerokok baik-baik aja kok. Bodoh amat lah. Ya saya nggak mau ngurusin kayak begituan. Kan mindsetnya udah fix di situ. Jadi yang pertama M itu adalah mindset reset dulu. Kalau mindsetnya dia merasa bahwa ini salah dan aku butuh yang benar, ya ini bisa kita beresin. Oke. Gitu. Oke. M. Yang kedua kita masuk ke I. Inner healing. Okay. Inner healing. Okay. Karena semua isu di belakang sana itu misalnya gini deh. Misalnya contohnya adalah disuruh konten. Habis itu dia bilang nggak berani, gue minder. Ya kan, gue minder, gue takut, gue jelek, nanti gak ada yang nonton dan sebagainya. Konten adalah trigger. Artinya adalah itu yang memunculkan mental blocknya. Sebelum ada konten dia baik-baik aja gitu. Tapi begitu disuruh konten ternyata dia muncul trigger mental blocknya. Gue minder. Atau kemarin ada yang umur 34, seorang sales property di kelas aku. Dia bilang dia nggak mau konten karena takut salah ngomong. Kalau salah ngomong, kenapa? Nanti dilihat banyak orang, dibicarain banyak orang. Kata kuncinya itu. Aku bercandain kan, bro, lu kalau misalkan dibicarain banyak orang bukannya viral, lu nyari viral kan? Ya sih, tapi gitu kan, feelingnya masih nggak enak gitu. Nah, jangan dijawab pakai logika, ditelusuri. Emang kalau ini nanti kenapa gitu ya? Dan yang muncul adalah dia waktu SD, dia sempat salah seragam, disetrap gurunya di lapangan, dilihat banyak orang, dibicarain banyak orang. Oh. Jadi itu bikin dia PTSD. Okay. Trauma. Yeah. Dan itu trauma kelas 6 SD, umur 12, sekarang 34, itu program masih nyangkut. Kesian banget ya. Ingat, trauma tidak punya expired date. Oh, jadi gak ada yang bilang mati. Iya, gak ada yang bilang kayak time will heal. No, coba di-trigger, keluar lagi. Ya coba kan? Colek dikit ya. Iya, kalau udah rilis itu gak ada masalah. Tapi kalau belum rilis itu gak ada expired date-nya. Jadi gak ada namanya time will heal. Lu lupa, iya, tapi begitu ada yang mengingatkan tiba-tiba marah aja. Ada macam-macam. Kemarin tuh ada ibu-ibu usia hampir 60. Nah, itu marah-marah tuh. Dia sering marah-marah ke timnya. Supaya kalau nggak, ini dia bilang gini, kalau timku ini nggak dimarahin, nanti dia nggak perform, nggak menyelesaikan tugasnya, nggak ada hasilnya. Nah, cara inner healing mencarinya, cara menggalinya adalah kalau nggak ada hasilnya, kenapa Bu? Ya, saya nggak bisa jadi berkat buat orang dong. Emang kalau nggak jadi berkat buat orang, emang kenapa? Loh, kemarin kan diajarin bahwa manusia harus jadi berkat buat sesamanya. Oh, oke. Itu belief-nya ternyata muncul dari khotbah di gereja. Dan dia mengartikan yang salah. Maksudnya 100 orang ikut khotbah yang sama, kenapa dia jadi marah-marah gitu loh. Yang lain baik-baik aja gitu. Nah, setelah dirilis, ternyata dia jadi kayak baik-baik aja, nggak marah-marah lagi gitu. Oke. Apa akhirnya yang bisa menjadi pemantik bahwa misalnya dengerin narasi, ini kan berarti kan kata-kata pamungkas lu kan oke banget nih. Dirancang mengenai audio aja orang bisa langsung
wow gitu, Atau berubah gini, gitu. atau gini, kita pisahin dulu. Ada teknik-teknik yang namanya cognitive healing Oke, sama subconscious healing. oke. Oke, so my audio itu di subconscious healing. Subconscious healing itu jadi gini, ketika kita punya problem atau masalah atau trauma atau apapun itu, otak itu akan meletakkan tuh disimpan banget supaya gak diulangi. Iya. Misalnya begini, kita lihat bahwa orang-orang atau kadang-kadang cewek-cewek nih, karena kebanyakan cewek yang kayaknya nampaknya di luar tuh strong banget, tapi di dalam tuh ternyata rapuh sekali. Oh, banyak sekali. Ya kan? Iya. Kayaknya kuat banget, gak pernah nangis, sendirian di rumah mandi nangis gitu. Iya, Di iya. rumah udah diranjang nangis sendirian gitu-gitu kan. Itu kan sering tuh. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya dia memberikan layer protektif supaya dia nggak disakiti lagi di luarnya. Jadi dia strong banget. Nah, saking ditekannya begini, ini sudah masuk di bawah sadarnya dia. Nah, ini kalau pakai brain boost yang let go of the past, itu dibongkar Jadi, keluar. lupain itu masa lalu tuh. Nggak boleh dilupain. Oh, nggak boleh lupain. Nggak boleh dilupain. Malah dibongkar untuk dimaafkan, untuk diambil pelajarannya, untuk diambil maknanya. Kalau dilupain, kesenggol dikit, kecolek dikit, inget Iya, lagi. Karena masih di situ. Oke, Lupa itu cuman nggak di otak kita kayak spotlight. oke. Sekarang aku bilang gini, kayak misalkan inget-inget kakekmu gitu. Iya. Muncul loh, dum gitu. Iya, Dari betul. tadi kan nggak. Iya betul. Nah, otak kayak spotlight Oke. gitu. Nah, lingkungan kita, apa yang kita lihat, dengar, rasakan semua itu bisa jadi trigger. Tiba-tiba ke spotlight problem itu, luka lagi. Makanya gimana caranya dia harus ngelepas, Ya, memaafkan misalnya. ya. Oke. Nah, ada stepnya nih. Sekarang gini, tadi kan subconscious nih. Subconscious itu untuk bongkar nih, biar lu paling nggak nyadar lu punya problem itu tuh. Oke. Nah, kombinasi. Kalau saya pakainya kombinasi di sini. Yang pertama kita ngomongin ini dulu, cognitive healing dulu. Ya. Cognitive healing berarti pakai sadar, kita rilis nih mental block nih. Kayak contohnya nggak berani konten dan sebagainya gitu. Step 1 adalah gimana cara kita mengenali kita punya mental block. 1, paling gampang adalah cek emosi. Disuruh ini takut, disuruh ini minder, disuruh ini benci, disuruh ini marah, dikasih apa, bencinya muncul, anxiety-nya muncul, pokoknya ada rasa. Itu ditulis tuh. Oke, kalau aku ngonten, aku minder, aku takut dan sebagainya. Itu kenali emosinya step 1. Oke. Ngenalin yang berikutnya adalah kata harus. Aku harus kaya. Aku harus sukses, aku harus bahagia, aku harus bahagian orang tua, aku harus jadi orang, aku nggak boleh gagal, aku harus ini. So, kata harus itu mencerminkan ada sesuatu di balik situ yang kalau keharusan ini tidak terjadi, itu jadi luka beban emosi buat dia. Oh, Aku harus kaya. Kalau nggak kaya, emang kenapa? Aku nggak dipandang sama orang. Kalau nggak dipandang sama orang, gimana? Ntar aku dihina dong. Kalau dihina, emang kenapa? Ya gue bukan jadi orang ini, ntar gue orang gagal dong kalau kayak gitu. Karena orang sukses kan dilihat orang tuh, lihat tuh yang di sosial media tuh, orang sukses dilihat orang tuh, semua memuja dia tuh. Berarti kalau nggak gitu, aku orang gagal dong. Dan hidup nggak boleh jadi orang gagal. Ya, harus. Wow. Yang ketiga, label. Gue introvert, gue gaptek, gue ini, Aduh, gue iya itu. lagi. Ya kan? Kalau introvert, emang kalau disuruh ngomong ke depan, emang kenapa? Wah, nanti malu dong. Kalau malu emang kenapa? Nanti dihina. Balik lagi mirip lagi. Jalurnya mirip Iya, lagi. iya. So, label diri itu cuma membatasi supaya dia tidak terekspos sama trigger yang menyakitkan. Ya kan? Begitu bilang aku introvert, artinya apa? Jangan suruh aku ngomong di depan kamera. Karena kalau ngomong di depan kamera, Udah terus, udah. mirip kan? Abis Abis udah kayak tadi langsung. gitu kan. Yang terakhir adalah pattern, pola. Aku kemarin nge-training sales dan ternyata ada sekumpulan orang di sales yang tidak mau nge-follow up database lamanya. Patternnya dia hanya mau mencari database baru. Alasannya, dulu kan udah pernah nolak nih. Kalau gua follow up lagi, gua ditolak lagi. Iya. Sakit bro, ditolak bro. Lu bisa gimana sih cara menghadapi penolakan kayak gitu? Jadi kalau baru kan ya masih fresh, gak kenal gua, ditolak ya gak apa-apa sih. Tapi ini kan udah pernah nolak nih. Malu lah. Udah pernah menyakitin gua ceritanya Iya, gitu, iya, dalam tanda iya. kutip ya. Menyakitin hatiku nih dengan menolak gitu kan. Dan dia take it personally penolakan. Karena di hidupnya mungkin pernah ditolak gitu. Oke, ada kisah apa di situ? Success story-nya ketika memang terbenahi gitu loh. Ya gak ada masalah, ya enteng-enteng aja. Oh ya, Follow up aja gitu. Ditolak gimana? Ya Gila. gak apa-apa. dibongkar gitu ya. Dibongkar Ini gitu. audionya berbahaya nih. Audionya berbahaya. Nah itu udah ya. Jadi 4 ya. Kenali emosi, kata harus, label diri, sama pattern, sama pola. Ini cara mengenali dulu. Oke. Begitu sudah dikenali, kita gali. Gali itu untuk mencari apa? Mencari belief dan trigger dan pencipta beliefnya. Karena bayi baru lahir itu nggak punya belief apa-apa. Belief kan diajarin kan ya. Nah misalkan tadi nggak berani ngonten karena kalau ngonten gue minder. Kalau minder nanti jualan gue nggak laku. Kalau gue jualan nggak laku nggak dapet duit. Kalau nggak dapet duit nggak bisa ngasih nafkah keluarga. Kalau nggak bisa ngasih nafkah keluarga artinya gue adalah orang yang gagal.
Jadi selalu digali gitu. Emang kenapa sih? Emang kenapa sih? Emang kenapa kalau nggak bisa ngasih nafkah? Ya berarti gua suami yang gagal dong. Emang kenapa kalau jadi suami yang gagal? Loh, hidup itu kan nggak boleh gagal. Nah, ini kita ketemu belief. Jadi kita telusurin pakai emang kenapa? Why? Jadi pakai why. Namanya istilah tekniknya namanya 5 why analysis. Jadi di why ditanya why. Emang kenapa gitu. Ya, jadi ketakutannya jangan dijawab kalau nggak punya duit. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih. Nah itu pakai logika. No, kita nggak mau ngomongin logika, kita ngomongin your feeling. Waduh. Emosinya yang ditelusuri, bukan logika. Nggak sereceh logika nih berarti nih. Nggak, logika Brain itu boost nggak. ini nih ya. Ya, karena kalau misalkan nggak dapat duit nggak apa-apa. Ya dari dulu juga lu nggak dapat duit anyway. Iya juga ya. Iya juga ya. 20 tahun juga mungkin ya kita bisa buat makan, bisa buat tinggal gitu Tapi ya. konten belum pernah dapat duit kan? Kenapa lu takut nggak dapat duit lagi? Lah, keren. Iya kan? Kalau logika akan ke sana gitu. Karena emosi itu nggak logis. Oke. Jadi kita telusurin, jangan dia pakai logika, ditelusurin terus sampai ketemu sebuah belief. Beliefnya dia adalah hidup nggak boleh gagal. Nah, terus kalau hidup nggak boleh gagal, belief ini pasti ada penciptanya biasanya, pasti ada pencetusnya. Kok ada belief ini? Bayi baru lahir nggak ada konsep gagal loh. Jadi kita telusurin kembali apa di masa kecilmu yang pernah terjadi yang mengatakan hidup itu nggak boleh gagal. Ada nggak kejadian yang menyakitkan, emosional atau apapun itu? Biasanya adalah aku waktu ujian kelas 6 SD dan gagal dan dicambuk, dipecut atau dimarahin pakai sabuk sama papa aku gitu kan, sampai aku nangis-nangis dan sebagainya. Oh, kejadiannya itu toh. Kita ketemu ini loh yang men-trigger dia nggak boleh gagal dan men-trigger sampai sekarang dia paralyzed. Gitu. Nah, itu udah ketemu tuh beliefnya dan eventnya udah ketemu. Step ketiga, kita rilis. Rilisnya apa? Rilisnya cuma bilang dalam hati aja. Kapanpun aku mengingat kejadian itu, gagal dalam ujian, kemudian dicambuk sama orang tuaku, sekarang aku maafkan papaku misalkan, aku maafkan papaku, aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, buang nafas. Acceptance itu susah banget. Gitu. Kadang-kadang nggak mau dia. Berarti papaku benar dong. Emang kalau papamu benar, emang kenapa? Ya aku nggak terima lah. Emang kenapa kalau papamu benar dan kamu nggak terima? Artinya apa? Berarti aku membenarkan orang tuaku dong kayak begitu. Oh, berarti ada konsep di situ tuh dia, ada belief bahwa memaafkan berarti membuat yang melakukan kesalahan itu jadi benar. Nah, belief ini dibongkar lagi. Ngomongnya gimana? Sekarang semua beliefmu bahwa memaafkan orang tuamu itu salah dan itu jadi beban di hatimu. Kamu maafkan orang tuamu, kamu maafkan dirimu, kamu terima, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan belief itu sekarang juga. Tarik nafas, buang nafas. Oh, Beliefnya yang ngelok. isi audionya tajam banget berarti ya? Gue pikir cuma sekedar motivasi, ayo semangat, ayo lupakan. Enggak, digituin. Begitu Jadi di blok itu. Kadang-kadang ada orang kayak sudah nyangkut begitu terus dia bilang apa? Dan tapi kayaknya ya ngelepasin mental block itu susah ya. Buset, lu udah punya mental block, lu gembok lagi. Gemboknya lu lepas dulu. Semua beliefmu bahwa melepas mental block itu susah. Sekarang kamu lepaskan itu. Kamu terima, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan mental block itu sekarang juga. Tarik nafas, buang nafas. Gitu. Dan aku ngelakuin itu di sadar sama di dalam audionya. Oh, gitu. jadi secara sadar, maksudnya dalam artian? Kalau dia sadar dan tahu problemnya dan bisa menggalinya pakai Oke. teknik sadar, itu dipaket di dalam Brain Boost Let Go of the Past tuh dikasih trainingnya ada. Video course gitulah. Oke. Sama dikasih audio karena ada hal-hal yang memang ditekan sebegitu dalam, saking sakitnya, sehingga otak sadar ingat-ingat gue gak ada masalah kok. Masalah lu apa? Mental block apa? Gue gak punya mental block kok. Kita yang nyadar kayak sudah terbiasa ketemu orang, begitu banyak orang bilang kayak, Dan, aku gak punya mental block. Biasanya itu banyak. Oke. Wah, gila. Itu digali pakai audio yang bawah sadar, didengerin sambil tidur. Gitu. Itu kebongkar biasanya. Begitu kebongkar rasanya gak enak memang. Saran saya adalah pakai terus. Karena ada orang-orang yang pakainya sekitar 5 hari baru clear. Ini dengan audionya dengan bab yang berbeda-beda. Misalnya tadi tentang gimana caranya kita ya memaafkan lah. Itu ada banyak turunannya. Enggak, audionya satu. Let Go of the Past. Oh, audio satu. Jadi durasi? Ya, Brain Boost Let Go of the Past itu ada isinya, yaitu ada audio. Enggak ada di sini. Ada kan? Ada di sini dong. Ada di sini. Ya. Nah, ini produk sini. Ya, produk diturunin aja yang Let Go of the Past. Lagi. Nah itu, yang tengah, Let Go of the Past. Di situ ada course-nya ngajarin tentang cara galinya tadi, sambil ada audionya untuk ngerilis yang di dalam banget. Oh, jadi nggak cuma hanya sekedar langsung dengerin gitu, enggak ya? Ya, dikombinasi. Oh. Dikombinasi. Jadi begitu ada yang muncul, keingat, ketangkap sama otak sadarnya juga bisa rilis. Oke. Dua teknik gitu. Oh, wow. Itu powerful sekali tuh. Oke. Ini ada hubungannya sama ini nggak sih kok? Ini
keluar topik sebetulnya. Mhm. Tapi kalau gue rasa-rasa ini kan kayak menjadi satu, ada hubungannya lah dengan stigma negatif yang memang akhirnya menjadi mentradisi gitu loh, Oke. menahun gitu dan seterusnya. Gini, belum lama ini sempat viral ada satu berita, jadi ternyata di sebuah mall di parking lot tulisan logo ya disabilitas. Disability, yes. Ya tahu ya. Tahu. Jadi kan ada parkiran khusus Heeh. untuk orang spesial lah. Ya. Oke. Nah itu kan iya pokoknya khusus untuk orang-orang disabilitas. Di situ itu biasanya kan cuma 1, 2 gitu ya. Ya. Nah, minor lah di sebuah mall. Di situ tuh tiba-tiba ada parkiran ada mobil parkir, mobil Lamborghini mewah. Dibully habis-habisan. Difoto. Nah, ini kan stigma tuh masuk tuh. Yang kedua mungkin sudah template-nya tradisinya begini. Ya kayak tadi misalnya sakit ya udahlah, ya memang sakit ya sakit udah, gue harus terima sampai gue mati. Gua disakitin begini, gue disakitin begitu dan seterusnya. Akhirnya dia kan terkungkung tuh, digembok terus, dia membenarkan. Akhirnya jadi pembenaran tuh. Memang begini kali, ya manusia wajar lah, manusia kan beginilah apa segala macamnya gitu kan. Manusia punya hati apa segala. Nah, singkat cerita balik lagi ke tadi, dibully habis-habisan mobilnya, udah foto sama netizen, dipublish apa segala macamnya. Sebentar. Yang naik mobil Lamborghini tadi, Nah, pokoknya ada mobil Lamborghini, parkir disability. bias. Heeh. Nah, oke, di foto sama netizen, diposting, Ya. diviralin. Ya. Belum kelar nih. Nggak lama, pemilik mobilnya dengan kaki buntung, pakai kaki palsu, foto di depan mobil, Heeh. sambil di jalan gitu di bawah, ada tongkatnya. Foto ini aku khususkan kepada orang yang membuli aku di seluruh dunia. Ini buat kamu, ternyata punya dia. Heeh. Kebayang maksudnya? Kebayang. Analoginya? Sangat kebayang. Nah, inilah akhirnya cerminan manusia pada umumnya. Ya. Kita nggak bilang semua. Kayaknya kesana tuh disabilitas tuh miskin. Kayaknya kesana tuh disabilitas nggak boleh punya Lamborghini. Bisa jadi mungkin dia tuh orang kaya raya, kecelakaan, kakinya harus diamputasi dan seterusnya. Nah, apa hubungannya, apa korelasinya bahwa tradisi membenarkan sesuatu, pembenaran yang sebenarnya itu tidak benar misalnya, dibawa menahun-nahun apa segala macamnya. Itu kan kayak contoh kasus bahwa cerminannya bahwa orang tuh responsif, reaktif terhadap sesuatu. Oke, gua disakitin, ya udah, ya berarti gua begini ego. Ketika gua maafin, ya berarti ini yang benar dong. Ya. Gua yang salah dong, enak aja. Kan begitu tuh jadinya. Ya. Pokoknya yang salah merasa disakitin, ya pokoknya semua orang harus dengerin dia. Ya. Tapi kalau aku lihat itu simple sebenarnya. Kasus tadi itu simple sebenarnya. Kebayang maksudnya ya? Kebayang. Analoginya ya? Ya. Oke. Tapi kalau kasus tadi simple, ada Lamborghini di tempat disability. Yes. Dan orang punya belief yang tadi Iya, kamu iya. sebutin kan, bahwa kalau disability harusnya miskin gitu Iya, kan. iya. Itu belief. Ya masa ada Lamborghini parkir di sini, viralin. Ya. Lu nggak ada otak, lu nggak punya mata, lu harusnya parkir di sebelahnya dong. Ya. Lah, Berarti kan dia bukan merespon Lamborghini itu, tetapi dia merespon apa yang ada di kepala dia. Yes, itu maksud gue. Di kepala dia adalah ya disability lu miskin, itu satu. Kedua, kalaupun ini orang kaya di sini, kenapa orang benci orang kaya? That's the Oke. question. Tapi dia salah, harusnya kan nggak di situ. Nggak salah dong. Kan kita nggak tahu dia disable atau enggak. Oke. Kan nggak salah, kan nggak tahu. Balik situ ya. Iya betul. Nggak Tapi tahu langsung gitu. justifikasi 90% hajar dia tuh. Berarti kan nggak pakai data, tapi dia ngelihat di dalam sininya. Iya, itu. Menurut gua kayak begini Iya, gitu kan. itu. Emang Iya, menurut iya. lu pasti benar. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa orang benci orang kaya? Itu kenyataan di Indonesia itu kayak begitu. Karena di TikTokku itu selalu, misalnya di TikTokku ada 2 hal. Aku sering bikin konten makan sama anak-anak. Tahu. Komentar yang paling banyak muncul adalah, lu tahu adab makan gak sih? Kalau makan itu nggak boleh ngomong. Aku nanya, lu pergi restoran ada yang hening nggak? That's the fact, logikanya. Nah, menariknya begini. Ini kalau gue mau pakai dalil sebenarnya bisa sih. Ada banyak contoh. Nih, ini bukan gue bela kode nih, maaf dipotong ya. Pernah gue nanya begini juga kok ke ustadz-ustadz. Ya Terus kan, dalil sahih apa segala macamnya. Bahwa ustadznya ngejawab bahwa kayak ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW makan sambil ngobrol ada. Nah, silakan aja kalau Anda mau nyerang Nabi Muhammad gitu ya. Anyway, lanjut. Oke. Jadi gini. Nggak, memang harus dilurusin nih pemikiran-pemikiran yang betul maksudnya tuh ngerti gue. Iya, masalah iya. ada apa segala macamnya. Tapi memang akhirnya selalu ini menahun begini kok. Pokoknya begitulah, panjang lah, nanti kita bahas ya. Ya, Lanjut. jadi intinya adalah dia selalu ada beberapa yang ngomong gini. Aku dulu papaku ngajarinya begini, bapakku ngajarinya gini, jangan ngomong sambil makan. Ya, oke. Nah, sekarang gini, kita diajarin kata-kata itu kapan? Ya waktu kecil. Kecil itu kapan? Iya, beberapa tahun Umur lalu. 12, Oh, umur oke. 5, umur 2. Yang mana? Yang baru belajar ngomong kan pasti.
Iyalah ya Belajar ngomong 2 kan? tahun. Umur 2 tahun, umur 3 tahun yang belajar ngomong itu, kemudian ketika makan diomongin jangan ngomong sambil makan, kan gitu. Iya. Anak umur 3 tahun ngerti gak? Kamu jangan ngomong sambil ngunyah. Iya, nggak paham lah. Dia lebih paham makan kan. Lu kan ini makan, ayo makan gitu. Ngunyah gitu kan gerakan ini. Oh, baby man, gak ngerti gitu kan. Jadi ya itu prinsip yang diajarkan umur 3 tahun. Sekarang anak saya udah 12 tahun, saya udah almost 50 gitu. Masa gak ngerti gitu kan? Tahu gak maksudnya? Ini pelajaran yang untuk anak kecil. Gak usah dibahas lagi sama orang yang udah dewasa, pasti ngerti. Iya. Masa kita 50 tahun gak ngerti kalau makan sambil mengunyah sambil makan tuh bakal kesel? Iya. Nah, berarti dia punya pembelajaran masa lalu gak diupdate sampai sekarang, menghadapi dunia dengan pembelajaran masa kecil yang tidak pernah diupdate. Oke. Itu logisnya di situ. Iya. Nah, kedua, ketika melihat sesuatu kayak begitu, dia akan langsung refer ke sini tanpa melihat konten kita. Konten kita nggak penting buat dia. Yang penting adalah lu salah di mata gua. Karena gua dulu diajarin waktu kecil itu jangan makan sambil ngomong. Jadi lu salah. Itu yang difokusin dia. Salah fokus. Kontennya apapun, bodo amat. Lu tahu nggak sih cara makan dan sebagainya. Itu gitu. Itu mengacu ke tadi bahwa di kepala dia ya namanya disability ya miskin. Itu di kepala dia. Nggak diupdate kenyataannya di depannya orangnya memang beneran kaya tapi disable. Nggak ada dictionary atau nggak ada opsi itu di kepala dia. Nah yang berikutnya, kenapa Lamborghini-nya jadi bermasalah? Karena banyak orang, apalagi di sosial media, apalagi di TikTok memang, benci orang kaya. Nah, anak kecil gak ada yang benci orang kaya, gak ngerti bahkan orang kaya itu apa. Tetapi kenapa kita benci orang kaya? Atau majority lah, bukan kita semua, tapi majority kenapa benci orang kaya? Karena ada luka batin masa lalu tentang keuangan di hidup dia. Aduh. Ya, misalnya dia dihina sama orang kaya. Habis itu orang kaya jadi jahat, orang kaya jadi sombong, orang kaya jadi di sinetron semuanya orang kaya menindas yang miskin. Iya. Gitu. Nah, itu gini. Apa sih sebuah belief itu? Belief adalah sebuah ide yang dikonfirmasi berulang kali sehingga menjadi kebenaran bagi pemilik ide tadi. Gitu. Sehingga ketika dia punya belief bahwa orang kaya itu sombong, terus dikonfirmasi beberapa kali dengan ngelihat kayak beginilah, ngelihat kayak sinetron dan sebagainya. Validasi beliefnya jadi kebenaran buat dia bahwa orang kaya itu jahat dan gua bukan orang kaya dan gua nggak suka orang kaya. Itu jadi belief tuh di mana-mana. Dan kenapa? Kalau dilihat ya, Indonesia termasuk religius. Termasuk religius. Apapun itu dikit-dikit muncul lah agama-agama itu muncul di sosial media kan kita lihat muncul nih. Kenapa agama prioritas dan orang kaya atau duit itu less? Kalau dilihat dari, bahkan ada yang kemarin bilang ngapain lu belajar, yang penting sholat. Kenapa nggak dua-dua gitu loh? Kenapa harus dibandingkan? Kenapa mendingan ini daripada ini? Why? Ini kenapa harus ada pembanding? Di jalan dua-dua juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Tapi kenapa ini? Nah kenyataannya adalah karena Indonesia cukup religius, maka kita dari kecil diajarkan tentang agama kita masing-masing. Oke? Mau agama Muslim, Islam atau Katolik atau Kristen atau apapun, dari kecil kita diedukasi. Itu value agama cukup kuat. Nah, problemnya adalah ketika kita ngomongin duit itu tidak banyak dibicarakan. Nanya gaji tabungan, gaji lu berapa gitu. Kayak itu pertanyaannya tabu banget gitu. Itu satu. Kedua, problem di rumah tangga jarang urusan agama tapi urusan duit. Suaminya kagak ngasih duit istrinya, perang, divorce, semuanya itu kebanyakan. Kita nggak ngomong cinta ini, tapi kebanyakan urusan duit. Tapi kalau suaminya nggak sholat, ya istrinya cuma ya, kok kamu nggak sholat mas? Ntar, oh ya udah. Ya udah gitu. Tapi kalau duit itu lebih keras. Sehingga lebih menyakitkan bagi si anak urusan duit. Sehingga akhirnya muncul kayak keluarga lebih penting dari uang. Ya kayak jangan sampai uang memporandakan persahabatan kita. Jangan karena uang kita retak keluarga. Jadi kayak seolah-olah keluarga sama uang itu, keluarga prioritas, uang itu less. Jadi selalu ditekan ke bawah terus. Ini penyebab problem nih gitu. Sehingga dalam structure yang miskin kayaknya baik-baik saja, yang kaya kayaknya lu penyebab semuanya nih. Wah, ini kalau ngegali struktur value nih. Karena edukasi dari kecil seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Dahsyat. Itulah kenapa akhirnya muncul lah satu brand boost gitu ya dari Ko Denny Santoso. Ini main dokter kita nih, keren. Dan semuanya terkumpul, bahkan kemarin kesini cuma berapa produk? 3 sampai 5. Sekarang udah hampir 31. Oh, udah hampir menuju 50 berarti ya. Amin. Dan ini berarti dari 3.000 kemarin terakhir ketemu, akhirnya dipercaya sampai hampir 5.000 orang. 50.000. Sorry, 50.000. Dari 3.000 ke 50.000. Dahsyat. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang akhirnya bermasalah di sininya nih.
Nah, tapi pertanyaan gue agak tajam nih. Kenapa mereka nggak ke psikolog aja? Kenapa harus dengerin dokter pikiran seperti Anda gini? Pertanyaan aku balik ya, kalau sakit kepala lu minum obat atau ke dokter? Iya, nggak langsung ke dokter sih. Ambil obat lah ya, apapun itu. Iya, apapun izin ya itu. dok ya. Iya, kalau aduh pusing nih gitu kan. Ambil obat dulu aja ambil gitu obat kan. dulu. Level-level dikit juga naik parah. Paracetamol. Paracetamol, Kan, paracetamol. sampai mungkin udah berhari-hari. Ya. Kalau obat kan paling ya, kok 3 hari gak sembuh ya, lu ke dokter lah gitu kan. Oke. Gitu. Kalau ini bukan jangan ke psikolog. Kalau saya selalu ke psikolog itu oke. Karena psikolog itu bisa menggali dan sebagainya. Kita kan nggak punya skill menggalinya ya. Oke. Menggalinya dan menyarankan apapun itu kan nggak ada gitu. Ini kayak obat generik lah sebenarnya. Kok aku nggak pede ya public speaking ya, masa ke psikolog ya? Oh ya enggak. Ya kan. Ya tinggal Iya. colokin aja, dengerin itu paling seminggu lu jadi pengen ngomong, udah selesai lah gitu. Tapi kalau ada kayak aduh aku anxiety, insomnia, mengganggu, nggak bisa tidur, pakai ini ternyata tetap aja gitu misalnya. Nah, psikolog bisa membantu menggali gitu. Oke, tapi nyatanya boleh tahu nggak? Dari yang udah dengerin audionya, ini kan udah hampir 50 ribuan orang nih. Nah, artinya gimana respon dari mereka? Banyak sekali yang Ada terbantu nggak loh. testimoninya mau dong? Munculin dong testimoninya dong. Ini kita real nih, kita dadakan semua nih. Jadi benar-benar faktual gitu ya. Ya. Jadi teman-teman lihat ya. Iya, meskipun udah keukur ya dari 3.000 naik dengan secara cepat gitu kan. Terus affiliate-nya juga banyak lagi. Affiliate-nya banyak banget. Ratusan ya. Iya, ratusan untuk affiliate. ngejualin gue juga mau lah, gue daftar jadi afiliator fix. Siap. Ya, gue depan kamera gue ngomong nih. Ini testimoninya. Kita tahu nih, mesti biar kita melek nih, bahwa dengan audio aja, insya Allah bisa mengubah segalanya nih. Agak ngeri nih di sini. Ya, karena ini sampai bingung dah beneran. Baru check out tadi malam terus dengerin pas mau tidur, janjian sama teman jam 11 ini dia mau beli sepatu Sport Station, maksa banget suruh aku milih sepatu dan dia bayarin. Itu yang money magnet. Kita paling banyak yang money magnet sih. Jadi top 3 lah money magnet audionya. Yang kedua Banyak sih. yang bikin laris dengan ikhtiar, dengan mindset yang benar ya. Penglaris. Brainboost penglaris namanya. Tuh, lu jangan mau kalah sama para oknum dukun-dukun gadungan itu, men. Maksudnya lu ngapain penglaris pakai yang cara yang negatif gitu ya? Iya. Tapi lu bikin yang penglarisnya tuh bener-bener yang positif. Penglaris yang itu laris. Kemudian buat forex trader, trader lah, forex, saham, kripto terserah. Pro trader namanya. Brainboost Pro Trader. karena biar nggak greedy. Biar nggak greedy, biar nggak FOMO, biar nggak revenge trading gitu. Dibuat lebih damai. Itu juga ada. Buat para komunitas juga wajib nih ya, berarti ya. Kayak begitu. Weight loss mulai naik sekarang untuk turunin berat badan. Jadi semangat untuk latihan, untuk makan, diet gitu. Apalagi yang kencang ya. Limitless kencang. Let go of the past juga kencang. Let go of the past ini kan semua orang punya mental block ya. Semua orang punya luka batin, trauma gitu. Itu juga kencang. Kira-kira itu. Limitless juga oke. Ini sebenarnya kode-kodenya nggak melulu untuk yang digunakan atau si konsumennya, tapi lebih kepada nih kode-kode afiliator juga bisa sabet langsung nih guys. Oh iya. Iya dong. Lah ya. It's a winning product, bener juga. Winning product loh. Nih kita bantu di bawah ya. Jadi kalau lo mau langsung ambil audionya di bawah, ya lo pakai langsung. Ini buat malam ini gitu ya. Untuk menjadi afiliator juga tata caranya kita cantumin di bawah juga ya. Bayangin aja kita baru launching yang 6 bahasa itu tadi. Lancar bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, Jerman, bahasa Arab. Wow, apalagi nih? Jadi bikin orang yang pengen belajar bahasa Inggris misalkan, kok kayaknya susah banget ya bahasa Inggris ya, males ya dan sebagainya. Nah, dibuat supaya dia suka explore, dia penasaran, pengen belajar budayanya, sehingga dia akan lebih terekspos, lebih mencari tahu tentang bahasa itu. Otomatis lebih gampang untuk nyerap. Oh, ini kayak hipnosis ya jadinya. Afirmasi sih saya bilang. Afirmasi. Bahaya juga nih audio nih. Kan tinggal bilang bahwa aku suka bahasa Mandarin, aku tertarik, aku penasaran akan budaya bahasa Mandarin, aku suka ngobrol dengan native speaker bahasa Mandarin, dibuat kayak gitu, diulang-ulang di kepala. Ya, lama-lama kan jadi pengen ya kayak. Oke. Nih gue kasih tahu nih ya, nih jujur aja nih, betul dengan narasi seperti itu lo bisa masuk alam bawah sadar bekerja. Tapi kedengarannya kan pasti ada yang reaktif nih, ada yang resisten. Alah masa gitu doang, bullshit lah, cuma sekedar ngomong-ngomong gitu kan. Lu mesti dengerin audionya, gua dengerin guys. Iya buktiin aja. Dan gimana jelasin nih? Dibuat dengan proper, surround juga. Iya, kan? Binaural. Iya. Binaural. Jadi kadang lu ada di sini, kadang di sini. Jadi kayak lu masuk dalam satu ruangan yang cuma lu doang ada di situ. Lu kayak bener-bener, nggak tahu ini bahasa gua agak lebay ya. Lu masuk ke satu tempat wilayah mungkin, ini surga yang versi tempat yang damai lah. Kita bilang tiba-tiba gitu. lu mau detik-detik mau tidur, lu dengerin kayak begitu nih. Satu afirmasi apa segala macam. Ya. Sejam lagi ya. Sejam lah. Itu. Dahsyat. Mana coba tadi testimoninya? Sampai lupa gue nih mau bahas yang selanjutnya. Tadi ada beberapa loh. Nih.
Ini money magnet ya. Saya dengerin malam-malam dan fall asleep. Senin ketemu customer. Apa tuh, mau di offer barang kita yang mau discontinue agak slow. 2,4 M biggest sale so far in a day this year. Ini buat sales, buat afiliator, buat maklar cocok. Ngomong sales, kita punya yang laku lagi itu namanya sales juara. Sales juara. Sales Jadi juara. ini biasanya afirmasi ini dipakai sama para sales Untuk memotivasi dia pengen jualan, pengen ngejar prospek, pengen ketemu prospek, happy ketemu prospek. Jadi kalau perusahaan-perusahaan atau apapun itu yang punya tim sales, pakai ini deh. Waduh, keren. Biar pasukannya Iya benar. Terutama mungkin yang dia punya satu halangan ketika malu untuk follow Mental up balik block. gitu ya. Ha, Mental mental block block. ya, untuk follow up balik apa segala macam ya. Kalau gitu digabungin kombinasinya. Mental blocknya pakai let go of the past, kemudian di booster pakai sales juara. Cara ini- pakainya gitu. Ini kayak vitamin boosting apa ya? Kayak ngeramu jadinya. Ya. Lo kalau punya masalahnya misalnya 3 gitu ya. Ya. Yang ini lo pakai ini, lo pakai ini, lo pakai ini, lo Yes. gabungin. Dan itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Apakah dicampurin semuanya atau beda-beda hari? Beda waktu, mau tidur sama bangun tidur. Karena nyari gelombang theta. Oh itu masuknya lewat gelombang theta. Jadi Kalau waktu- siang hari pas lagi jam-jam istirahat, lagi makan siang, lagi hektik tugas kerjaan itu enggak ya? Pas hektik jangan, tapi habis makan siang kalau punya waktu kayak misalkan sejam atau mungkin 45 menit gitu masih bisa gitu, ya udah mereman aja. Oh, Bisa. oke. Nanti akan dibawa down ke theta begitu. Oh, terutama sih memang mendekati tidur ya, atau bangun tidur lagi Paling gampang. paling gampang Ya, ya. nggak usah nyiapin lagi nanti sejam bangun dia gitu. Tidur aja. Oh iya. Ya, itu paling enak gitu. Dan banyak yang tiduran juga kali ya. Loh iya, pasti. Iya kan? Dan mereka heran, kok aku denger ini tidur ya? Loh ya memang dibuat tidur. Dibuat tidur, masuk, bangun-bangun tiba-tiba lu punya satu pikiran yang begini. Bercandaan-bercandanya adalah ada beberapa bercandaan Denny katanya sudah bikin orang tidur. Lu nidurin berapa ribu orang? Kok berarti lu kan main dokter nih. Maksud gua, lu bikin juga satu produk buat yang insomnia dong. Nah, ada. Oh, ada juga memang. Ada. Lu lihat aja tadi ada kan yang produk kan Brain Boost Cerdas. tidurnya nyak. Cerdas. Ya itu tuh. Itu ada Brain Boost tidurnya nyak. Ada men. Oh Itu iya, ada tidurnya lagi. nyak. Bawahnya tadi ada yang menarik tuh. Itu ada stop judi online. Bawa lagi dikit, satu lagi stop kecanduan. Ini content creator ini juga menarik. Problem affiliate adalah nggak berani konten buat yang pemula. Iya. Pakai ini. Gue kayak edukasi sama kawan-kawan. Gue jujur nih ya, ini gue buka di sini nih. Gue sama Agus Leo Halim, Ya. foundernya Link.id ya, Ya. Linkit. Itu kita keliling-keliling Indonesia bareng sama Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya. Ya. Buat edukasi gimana caranya mereka tuh mulai konten, semangat. Ya, kasih ini. Itu dia tuh, harusnya kita kolaborasi bareng nih. Ayo. Iya. Kan saya sama Agus Leo juga udah tektokan. Iya. Harusnya kolaborasi bareng. Mungkin di Siap. lintas nggak harus di Kementerian Ekonomi Kreatif, mungkin di lintasnya Menteri Kesehatan misalnya. Ayo. Iya kan? Kita kolaborasi sehingga rata-rata jawaban mereka betul. Alhamdulillah ya, maksudnya ini saya apresiasi buat kawan-kawan ya, kayak oh iya daging ya bang ya, oh ternyata begini yang konten ya, oh ternyata begini bad viral Tapi ya, apa nggak segala gerak macam ya. Tapi nggak gerak. Nggak gerak. Mereka begitu kayak oke lah, dia ketemu kesempatan nih di satu seminar lagi, lah ada lu lagi bro. Iya bang, gue sebenarnya mau kasih penasaran, ada sisi penasaran mau gue tanyain. Gue mulainya gimana ya bang ya? Pakai ini. Gue malu nih, gue ternyata begitu nyalin kamera gagu gue langsung. Ya, nah itu ini tuh. Jadi digabungin malunya pakai let go of the past, habis itu pakai content creator profesional, digabungin. Wah gitu. cakep. Udah langsung konten. Kalau sudah konten, affiliate jadi gampang kan? Iya. Ya tinggal selipin link doang gitu. Oh iya. Iya kan, tinggal selipin doang. Problemnya adalah nggak mau kontennya ini loh. Iya, Jadi gitu. ya, ini beres. Berbahaya nih audionya, berbahaya nih Brain Boost ini nih. Buat yang suami istri ada gairah cinta. Ada lagi. Mana sih? Ini gairah cinta. Ada aja. Ini balik-balik nih, ntar gue undang lagi. Tunggu update sampai tiba-tiba udah 200 ya nih produk ini. Gairah cinta. Ya. Apa hubungannya maksudnya? Biasa ketika menikah masih hot-hotnya honeymoon vibes lah kita Ya, bilangnya. oke. Tapi begitu udah 2 tahun kena kesibukan, kena problem di kerjaan semuanya, itu kan jadi sparknya jadi turun tuh. Oh iya. So kita recall spark ketika baru menikah, sparknya, chemistry-nya, Iya. kita amplify 100 kali lipat. Gimana rasanya? Iya. Kayak wah, Waduh, main mulu jadinya. Main ngulek sambel lagi, diulek bos. Kayak semua kementerian kayaknya harus kolaborasi sama lu nih kayaknya. Semua kementerian. Saya panggil Pak Prabowo, Mas Gibran. Ini produk bagus nih. Jadi Coba gairah di-scroll cinta. bawah lagi, Iya, ada- lihat bawah lagi deh. Coba kita kupas ada lucu-lucu. Oh, ini lancar bahasa Arab tadi ya. Lancar. Ini bahasa-bahasa. Ini Oke. bahasa semua. Oke, naik. Oke, ke atas. Yang pornografi belum keluar minggu depan. Mungkin ketika ini Kenapa? ditayangkan Kecanduan. pornografi, stop kecanduan pornografi, PMO. Oh, Suka iya, nonton iya.
dan sebagainya. Oh ya itu dia. Itu tuh ada tuh. Aldan, Semua dia. dengerin dulu. Kasih tahu temennya. Maksudnya dia mah orang baik dia. Oke. Kasih tahu temennya. Bener ya? Orang baik. Kayak itu tuh. Itu Sama yang ini ya, yang suka di begal apa sih yang begal payudara yang di motor ngelihat seksi itu. Semalam gue liat video lagi tuh dari CCTV ketawa. Jadi dia lagi jalan kayaknya sama suaminya, ada suaminya sebelahnya disikat dari belakang. Ngaco sama orang-orang sekarang nih. Tapi gini, kalau dia tidak mencari pertolongan, ya nggak bisa juga. Dikasih audionya pun dia nggak mau denger. Kayak stop judol tuh. Stop judol tuh agak tricky. Atau stop smoking agak tricky tuh. Tapi mungkin dianya mau kok. Kalau Tapi mau karena ya. memang udah edik aja sih sebenarnya. Kalau edik dan mau ya, itu misalnya bisa. gini. Nih sekarang kita bahas aja deh. Mungkin dia punya trauma seksual. Apapun bentuknya lah ya. Mungkin, Kesepian. pasti apapun. Atau mungkin begitu pun udah berhubungan, mungkin dia ya ada satu hal yang mungkin buat dia tuh akhirnya jadi kecewa. Apa segala macamnya. Ya contoh nih misalnya nih belum lama ini ada yang baru nikah. Mohon maaf ya, baru nikah sehari. Kan di berita tuh ada juga tuh. Itu tiba-tiba maaf nih memang sensitif banget nih, gue disclaimer. Kelaminnya bahasanya apa ya? Ya oke lah, penisnya itu ternyata nggak sesuai dengan diharapkan oleh si istrinya. Ini memang sakit hati. Salah suaminya apa salah istrinya tuh? Apa? Salah suami atau salah istri? Nah, itu dia tuh nggak tahu tuh, ya kan? Set gitu kan, mungkin lah jerawat nih gitu kan, cuma numbuh dikit doang gitu, jerawat gitu ya mungkin. Sheldon nggak mikir ini jangan bercanda dan ini serius, ini berita. Maksudnya kayak kecewa lah intinya begitulah kecewa dicerain, maksudnya minta cerai gitu kayak ya nggak tahu ya mungkin pas ketemunya yang lakinya begitu, ketemunya yang hyper kan, udah tuh jadi deh tuh kan susah juga kok. Maksudnya di kami aja pun juga kalau istilahnya ada istilah ta'aruf gitu ya, cuma kan nggak boleh sampai berlebihan kayak seperti itu kan, gitu loh. Maksudnya kita nggak tahu onderdil dalam manusia tuh kita nggak tahu. Tiba-tiba trauma, sakit hati, dia nggak mau nikah lagi, dia begini apa segala macamnya. Itu dicari maknanya sebenarnya. Apa sih maknanya kalau itu terjadi? Kalau ekspektasinya tidak terpenuhi, apa maknanya buat dirimu? Nah, itu bisa jadi yang bermasalah ceweknya. Dia tidak bisa, dia punya makna atau ekspektasi tertentu dan tidak tercapai. Dan ketika tidak tercapai, artinya adalah, jadi gini, ini cuma kejadian trigger tadi itu, ya kan, jerawat atau apapun, just a trigger. Trigger ini membuat dia muncul di kepalanya tidak sesuai ekspektasi. Oke? Tidak sesuai ekspektasi, ini punya makna lagi. Kalau sesuatu yang harusnya begini, pakai kata harusnya, dan tidak sesuai dengan yang seharusnya di kepala dia, iya lagi. Ini punya arti lagi buat dia. Nah, arti-arti ini berarti berada di kepala si cewek. Ini yang bermasalah sebenarnya. Oh, berarti bisa dua tuh ya. Mungkin dia kecanduan, maaf, nonton. Dia ekspektasi ada di situ dong. Oh, gua akan dapat suami yang kayak begini. Itu cuma ekspektasi. Iya kan? Gua akan dapat suami yang kayak begini gara-gara ngeliat film porno misalnya. Oke, berarti laki-laki begini nih, cakep nih, begini. Begitu dia nikahin, yang diduga-duga kayaknya badannya kayaknya tukang nge-gym nih apa segala macam nih. Pas tengok gitu kan, ciluk, Mbak, kok beda ya gitu. Akhirnya kecewa dua hal tuh. Seksualitasnya bermasalah, ya kan, pornonya juga masih lanjut tuh. Nah, tetapi tadi ekspektasinya tidak terpenuhi, ya kan, itu kan video porno atau apapun itu kan mendefinisikan ekspektasinya dia. Iya, itu. Nah, ini baru satu. Tetapi ketika ekspektasinya tidak tercapai, ini problem lain. Iya, betul. Iya kan? Apa artinya ekspektasi yang tidak tercapai buat dia? Nah, ini mungkin punya makna berarti aku gagal dong menemukan seseorang yang sesuai impianku. Balik lagi, kalau lu gagal emang kenapa? Lu hidup kan gak boleh gagal. Balik lagi ke situ. Aduh, iya lagi. Ujung-ujungnya sama gitu, mirip-mirip lah, mirip-mirip gitu. Kan kalau aku gagal kenapa? Ya kan bukannya kalau kita pasang suami istri itu kita sampai mati apa segala macam ya. Gak boleh salah dong. Gak boleh salah dong. Harus dapat yang suami sempurna dong. Iya, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya akan ke situ lagi. Jadi itu cuma eksternal, ujung-ujungnya balik ke internal. Kalau ditelusurin begitu, balik ke internal. Ternyata masalahnya di dalam diri mereka masing-masing. Wah, ngeri ini. Cakep nih. Itu ya. Anda sebagai main dokter, tolong Pak Dokter bantu mereka semua. Saran saya, nih ya, lo ambil audionya ada banyak rupanya, lo tinggal cek aja di bawah. Itu ada tuh di situ, lo tinggal macam-macam. Jadi artinya nih kalau ada apa ya, bundling itu ada nggak sih? Sepaket sekian apa sih? Jadi mesti di check out satu-satu ya? Check out satu-satu saat ini. Satu-satu. Saat ini. Kita tunggu aja nanti nih. Karena kalau misalkan ada banyak orang yang beli sampai 10 sampai 19 audio itu ada. Dan ketika mereka nanya, dan ini terus gimana cara pakainya ya gitu. Saya bilang pakai 2 atau 3 aja per hari. Kalau misalkan lebih, itu berarti kamu nggak tahu prioritasmu yang mana.
Oke. Jadi beresin prioritasnya dulu aja. Oke. Ngobrol aja sama saya, apa komunitas kan banyak tuh. Nah itu dia. Kalau berbicara komunitas, ada komunitasnya nggak sebenarnya? Komunitasnya ada di link di Instagram aku sih, di link bio Instagram. Oh aku ada aja ya. sih. Nah ini join komunitas teman-teman. Yuk kita gabung Ada komunitas. di situ sih di situ aja. Jadi apakah nanti ada kopdar rutin apa segala macamnya? Ada. Ada ya. Ada. Webinar rutin ada. Webinar rutin. Gratis kok webinarnya. Oh nice. Itu ada tuh komunitasnya di situ, lu tinggal klik aja di akun sosial medianya Denny Santoso. Lu tinggal masuk ke linknya. Ya. Ada di mana nih? Di bawah WA group. Adanya WA. WA group Money Magnet, tapi itu biasanya semua juga join di situ sih. Jadi Komunitas di satu, situ gitu. ya. Komunitas di situ. Mantap. Ini harga berapa sih satuannya? 298.000. 298. Nah, 300.000 lah kurang dikit. 300.000 ya. Oke lah. Ya oke lah, murah Ya sekali iyalah, lah. dan untuk ngebenahin hidup kalian, maaf ya, misalnya yang hubungan sudah retak suami istri, atau mungkin lu sales tapi begitu-begitu aja. Boleh dari perusahaan, berarti bosnya nih lu kasih buat para sales-sales lu semua. Bisa, Iya. bisa. Saya memanggil buat kawan-kawan atau mungkin pengusaha-pengusaha. Kayak termasuk kemarin ada yang ngebundle kan Brain Boost Weight Loss dengan produk diet. Karena biar motivasinya untuk diet jadi panjang sehingga repeat order produk dietnya jadi panjang juga. Karena kalau bosen kan dia dietnya bosen nih, udah sebulan aja berhenti nggak beli lagi kan. Iya benar. Jadi ada yang dibandel-bandel kayak begitu. Iya benar. Oh itu banyak loh, terutama istri saya sendiri waktu itu ya. Beli-beli gonta-ganti. Habis itu bosen. Bosen, ya kan nggak ngefek, motivasinya turun apa segala macamnya. Numpuk aja tuh produk tuh. Ya. Karena apa? Karena gini sebenarnya. Menurut Bang Dery nih, apa sih effort itu? Waduh. Effort itu usaha, iya tahu Ya, kalau usaha sih. Tapi iya. apa yang disebut usaha itu sebenarnya dalam konteks otak? Iya, bekerja keras secara giat. Oke. Kalau menurut saya gini simpelnya. Effort adalah usaha otak sadar meyakinkan bahwa sadar. That's it. Oh, oke. Otak sadar kita lagi mau diet nih. Oke. Karena gue kelebihan berat badan kemarin Bang Dery masih bukan. Oh kayaknya udah nggak sehat lagi nih, otak sadar nih. Iya. Ya kan. Sementara otak bawah sadarnya kan masih mau makan enak, masih mau makan gorengan, snack dan sebagainya gitu kan. Okay. Nah, otak sadarnya meyakinkan bawah sadar, sekarang udah waktunya nih. Kita memaksa diri untuk ada gorengan, enggak deh, ada roti, enggak deh gitu kan. Itu kan memaksa sebenarnya. Itu namanya effort. Oke. Nah, ketika bawah sadarnya sudah yakin, Iya. namanya habit. Iya. Habit itu effortless. Iya, dia akan Gitu. rutin begitu terus tuh. Kita effort mau bangun jam 5 pagi misalnya. Effort tuh pasang wecker, pasang apapun effort. Begitu bawah sadarnya udah connect, udah yakin, bangun sendiri nggak pakai wecker. Yes. Itu sebenarnya. Sehingga effort itu butuh, problemnya sekarang gini. Effort itu kan otak sadar meyakinkan bawah sadar. Otak sadar itu cuma 12%, bawah sadarnya 88%. Jadi effortnya tuh butuh teman-teman banyak lah, sampai butuh grup pendukung semuanya supaya tetap kuat ini 12%-nya. Melewati sekian lamanya sehingga bawah sadarnya jadi yakin. Problemnya adalah kalau dia sendirian, terus temennya semuanya rusak, tidak mendukung effortnya dia, maka ya ini aja rontok aja gitu. Karena 88% diyakinkan oleh 12%, dia menang 88 lah. Oh iya. Aku mau ngonten nih, 88% ngerem. Lu minder, lu apa Nggak akan ngerem. jadi. Jadi effort tapi remnya kegedean. Nah, Brain Boost itu ngehack bawahnya langsung diprogram supaya yakin, selesai. Jadi effortnya nggak ada lagi, effortless. Itu yang paling berat memang effortnya dari otak sadar ke otak Bawah sadar kan meyakinkan, sadar. aku mau diet nih, aku mau produktif nih, aku mau apa nih. Iya. Udah tembak aja pakai ini, colokin, diprogram pas tidur. Otak sadarnya lagi tidur nih, otak bawah sadar kan nggak pernah tidur. Diprogram, lu produktif, lu ini gitu. Selesai, effortless, bangun-bangun, gua produktif, kok pengen kerja ya? Kok pengen ini ya, gitu kan? Kan enak kan? Itu mekanisme sesimpel itu sebenarnya. Ngerti gua. Selama ini kalau nggak ada booster apapun sebelum Lu tidur, proses terus begitu bangun tidur ya ulangi lagi. kerja lagi nih gue nih. Jadi Iya. gitu kan. Elah kerja mulu. Elah kapan kayanya? Kan jadi gitu tuh, kena kemana-mana gitu. tuh. Jadi kalau ini kan pas waktu tidur kan otak sadarnya off tuh. Nah, bawah sadarnya kita hajar aja, diprogram. Langsung enak banget. Mau diet ya langsung aja. Kok jadi nggak pengen ya makan snack dan es krim dan gorengan? Jadi nggak pengen. Bukan maksa. Gua ngerem. Nggak ada ceritanya gua ngerem lagi. Udah effortless. Iya benar. Nah sekarang mau hidup effortless atau effortful? Enakan effortless biar ngebut kan. Iya. Remnya boleh lah, blong dikit lah. Iya. Dan remember ketika rem blong bukan berarti jadi Oke, bablas gitu ya. Iya, jadi tetap inilah, bukan jadi bodoh dan nggak ngerti kalkulasi gitu, enggak. Tetap aja bisa mikir. Iya. Ya namanya juga kan booster ya. Booster. Iya, Namanya Brain booster. Boost. Iya. Ya, ibaratnya lu apa ya bahasanya, ini analoginya juga agak ngejauh tapi nyambung. Kayak misalnya lu hari ini nggak
minum vitamin, ya nggak langsung tiba-tiba tumbang juga gitu. Enggak. Iya. Nah, kenapa orang beli beli banyak? Itu alasannya ya kayak orang nyetok vitamin aja gitu kan. Jadi misalkan kayak lagi pengen diet, ya udah dengerin weight loss Oke. seminggu. Tiba-tiba olahraganya udah rajin lagi nih. Hmm. Udah berhenti nggak apa-apa. Dengerin yang suka baca buku. Oke. Habis suka baca buku, udah nih habit baca bukunya udah muncul nih gitu. Udah stop, pakai yang apa? Misalkan pakai Oke. limitless, nyari ide kreatif pakai limitless Oke. gitu. Kalau kita ngomongin effort juga kan nggak harus dengan keuangan, itu juga banyak juga effort-effort yang harus dilakuin ketika di luar dari kehidupan uang apa segala macam. Jodoh. Kalau susah dapet jodoh kok. Ada love magnet. Love magnet. Ada juga dia Ada ternyata. love magnet. Berbahaya. Mana ini ya? Tarik jodoh. Ya, ada love Apa magnet. coba kisahnya yang udah kawan-kawan mungkin dengerin audio Kalau ini? love magnet memang butuh waktu karena cari duit lebih gampang daripada cari jodoh. Hai. Padahal Wali udah edukasi kita dari kapan tahu ya. Cari jodoh. Karena cari uang itu kita bisa ketemu duit di pinggir jalan ketemu, tapi kita nggak pernah nemu jodoh pinggir jalan. Agak jarang lah ya. Ya. Gampangan cari duit lah begitu. Nah, Oke. love magnet itu mekanismenya yang pertama adalah mulai memaafkan dan menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke. Kadang-kadang kita bisa marah sama diri sendiri, kok aku lahir mukaku begini ya? Kok aku lahir suaraku kayak begini ya? Kok aku hitam ya? Kok aku gini ya? Dan seterusnya. Itu dia nggak bisa terima. Itu Oke. dibuat bisa terima dulu, memaafkan, kemudian acceptance dan mencintai diri sendiri. Karena ketika sudah mencintai diri sendiri, vibrasinya akan love bukan hate. Ketika vibrasinya love, ini mirip dengan loa gitu. Otomatis akan mendekatkan orang-orang untuk ya jadi jodohnya dia gitu. Naikin kepercayaan diri juga berarti dia. Naikin kepercayaan diri iya, dan terakhir itu dibuat action untuk bersosialisasi. Oh. Lo nggak bisa di rumah di kamar terus nggak ngapa-ngapain terus berharap ketemu jodoh di mana gitu kan. Jadi di akhir itu ada afirmasi untuk lo aktif mencari dikenalin itu happy gitu. Diajak ke acara-acara lo happy. Gitu. Kadang-kadang ada yang benci kan. Karena dia merasa mungkin dirinya minder atau dirinya jelek. Jadi kalau di acara-acara dia merasa belum tentu benar, tapi dia merasa bahwa orang lain kok cakep-cakep ya, gue kok jelek ya. Gue kok single ya, yang lain bawa gandengan ya. Itu kan jadi isu lagi gitu. Jadi vibrasinya hatinya dia jadi penuh sebel, benci dan sebagainya. Nah itu dibuat maaf, acceptance, akhirnya dia love dirinya sendiri sehingga vibrasinya jadi bagus. Sama actionnya di push supaya lu mau untuk datang, lu mau untuk ketemu orang gitu. Bahaya nih emang, bahaya nih Brain Boost nih. Rata-rata audionya berapa? Ini mungkin di ujung obrolan nih. Sejam ya? Sejam. Dan itu boleh di pause gitu, di pause nanti nyambung lagi besok atau kelarin? Enggak, kelarin aja. Kelarin aja. Bahkan orang-orang ada diputar terus sih di repeat gitu. Oh, di rumah apa segala macam gitu. Enggak di repeat kayak 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi waktu tidur di play di repeat gitu. Kadang-kadang kita juga lupa ya. Ya. Ya kan penjelasan itu kan mungkin alam bawah sadarnya kan juga harus kita recall lagi, inget lagi apa segala macam ya. Ya. Nice. Diulangin aja kayak gitu. Ketika bawah sadar udah connect, enak kok. Hidup itu jadi effortless. Dahsyat. Harusnya lo udah punya acara TV sendiri nih tuh. Amin. Ya, jadi bisa dibilang Brain Boost ini adalah change your belief, ya change your life. Wah keren. Jadi karena Ko Denny Santoso ini percaya banget nih bahwa dengan mengubah belief seseorang dapat mengubah hidup mereka. Ya. Keren. Top. Terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nih saya doakan nih ke depan ini benar-benar berubah hidupnya dengan Brain Boost ini. Detailnya ada di mana? brainboost.id. Cek aja di bawah nih. Oke, lo bisa download juga di App Store dan juga Play Store juga ada ya? Ada, semua ada. Wah, aman. Semua tergantung memang perkara belief ini. Tinggal mau atau enggak. Siap. Oh, nanti lu update lagi ya kok ya. Siap. Lu udah banyak bantu. Kita kerjasama. Iya dong, bareng dong ya. Siap. Nanti gue potong-potong video-video lu ini dan gue juga pengen cara masif juga dong. Gue mau sebarin sebanyak-banyaknya ada informasi seperti ini. Iya dong, gue harus sebarin. Tapi tetap kalau pengusaha kan harus ada timbal baliknya. Siap. Lu cek out dari link gue. Gue goreng-goreng nanti videonya ya. Siap. Ada mau tambahin buat teman-teman semua yang sekarang lagi kondisinya terpuruk apa segala macam ya? Ya, jadi semuanya itu tanggung jawab Anda sendiri. Anda yang ngambil pemikiran Anda, itu tanggung jawab Anda. Tindakan, kata-kata Anda, semua tanggung jawab Anda. So, ya balik lagi semuanya bisa dibuat lebih baik kalau Anda mau untuk mengubahnya. Change your belief, change your life. Kita kasih solusi.